telah memberikan momentum untuk mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut yang cerdas dan sigap. Cara baru tersebut harus memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital. Di era pandemi sekarang ini adalah momentum. Sebagian besar birokrasi harus bekerja dari rumah, work from home, mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi. Tetapi karena kita Pemprov Bali telah memiliki e-office yang kita rancang di awal tahun, yang saya paksakan segera selesai. Ternyata astungkar setelah e-office kita selesai, tanda tangan elektronik kita jadi, datang COVID-19. Maka kita bisa bekerja, tetap bisa bekerja dari manapun. Pemerintah Provinsi Bali telah memulainya. Sejak Maret 2020 telah menerapkan layanan e-office melalui layanan persuratan elektronik di lingkup perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali terintegrasi dengan tanda tangan elektronik. Tentu itu tidak cukup. Tentu tidak cukup. Semuanya harus berubah. Semua yang selama ini belum kita matangkan, belum kita finishkan, maka harus kita lanjutkan. Saat ini layanan e-office bersiap menuju inovasi selanjutnya, yaitu birokrasi yang lebih adaptif dan terampil memanfaatkan teknologi. Menuju layanan kantor virtual di pemerintah Provinsi Bali, Kanal Bali. Apa saja? Perluasan pengguna hingga sampai di tingkat staf. Saat ini, pengguna layanan hanya di lingkup pejabat struktural. Selanjutnya, seluruh pegawai di pemerintah Provinsi Bali akan dilibatkan sebagai pengguna layanan secara aktif. Alur proses seluruh pengguna yang terlibat pada setiap tahapan akan dapat terpantau secara sistem. Dengan demikian, alur proses secara sistem dapat berjalan secara end-to-end. Sejumlah layanan baru. Manajemen penerimaan surat melalui email. Instansi di luar lingkup pemerintah Provinsi Bali atau masyarakat tidak perlu lagi membawa surat fisik ke kantor, cukup dikirimkan melalui email resmi masing-masing kantor. Surat yang masuk melalui email dapat langsung dikelola melalui sistem. Manajemen pengelolaan nomor surat. Permintaan nomor surat dan format nomor surat dapat dilakukan langsung melalui sistem. Permintaan nomor surat tercatat secara sistem, penggunaan nomor surat menjadi lebih efisien, dan nomor surat menjadi lebih terurut sesuai dengan tanggalnya. Format nomor surat dapat diatur dengan standar yang baku. Manajemen penerima surat bagi instansi di luar lingkup pemerintah Provinsi Bali. Seluruh instansi di luar lingkup pemerintah Provinsi Bali dapat didaftarkan dalam sistem. Pengiriman surat bagi instansi yang dituju dapat langsung dilakukan secara sistem setelah instansi tersebut didaftarkan. Manajemen agenda elektronik perangkat daerah yang terintegrasi. Setiap surat masuk atau surat keluar yang merupakan sebuah agenda dapat langsung otomatis terinput dalam agenda elektronik perangkat daerah terkait. Misalnya,
perangkat daerah A mengirim undangan rapat ke perangkat daerah B dan C, maka agenda rapat tersebut akan otomatis terinput dalam agenda elektronik perangkat daerah A, B, dan C masing-masing, termasuk siapa yang ditugaskan menghadiri rapat tersebut. Kemudian, hasil rapat dapat diupload dalam sistem yang sama. Perangkat daerah juga dapat membuat agenda elektroniknya masing-masing secara mandiri di luar atas dasar surat masuk ataupun surat keluar. Agenda perangkat daerah terbagi dalam kategori agenda hari ini, agenda akan datang, dan agenda sebelumnya. Manajemen pertemuan virtual. Agenda pertemuan virtual dapat langsung dibuat melalui sistem yang sama. Dashboard kinerja pengguna layanan. Sistem akan mencatat tingkat respon pengguna layanan, baik dalam merespon disposisi, progres disposisi, dan penyelesaian disposisi atau penugasan. Optimalisasi fitur existing. Auto disposisi. Pimpinan dapat langsung memberikan disposisi atau penugasan hingga di level staf pelaksana. Pimpinan pada jenjang di atasnya tetap dapat notifikasi dan tetap mempunyai wewenang untuk mengubah arah disposisi apabila diperlukan. Tingkat progres penyelesaian disposisi dapat terpantau pada setiap bidang atau subbidang yang ditugaskan. Koreksi draft surat secara langsung. Koreksi minor dapat langsung dilakukan di jenjang struktural di atasnya. Koreksi atas draft surat keluar dapat ditangani langsung oleh sistem tanpa diperlukan proses upload secara berulang setiap adanya koreksi atas draft surat. Apabila diperlukan untuk percepatan, pimpinan pada jenjang di atasnya dapat langsung menarik draft surat yang tertahan di jenjang di bawahnya untuk kemudian dapat dikoreksi secara langsung. Konversi file PDF otomatis dalam sistem. Pengguna langsung dapat mengupload draft surat dalam format doc, docx, docxm tanpa harus mengkonversi ke dalam format PDF terlebih dahulu. Konversi ke PDF akan dilakukan otomatis oleh sistem sesaat setelah draft surat ditandatangani secara elektronik. Nomor dan tanggal surat otomatis. Tidak diperlukan lagi permintaan nomor surat secara manual melalui buku agenda surat. Tidak diperlukan lagi update ulang nomor surat di sistem. Sistem dapat menggenerate nomor dan tanggal surat secara otomatis. Sistem dapat langsung mencantumkan urutan nomor surat dan tanggal surat secara otomatis sesaat setelah draft surat ditandatangani secara elektronik. Pengiriman surat otomatis. Saat ini, pengiriman surat diatur dalam tahapan terpisah. Kondisi ini dapat mengakibatkan surat tidak diterima oleh instansi penerima. Tujuan penerima surat telah ditentukan pada saat upload draft surat. Dengan demikian, sistem dapat mengirimkan secara otomatis sesaat setelah draft surat ditandatangani secara elektronik. Integrasi dengan sejumlah sistem. Sistem login telah terintegrasi ke dalam single sign-on. Satu login ke semua aplikasi. Cukup mengingat satu login untuk dapat mengakses ke sejumlah aplikasi. Terintegrasi dengan sistem kepegawaian.
Data pengguna bersumber dari data kepegawaian. Setiap adanya update dalam sistem kepegawaian, otomatis terupdate ke dalam pengguna sistem ini. Sistem notifikasi. Adanya notifikasi atas setiap disposisi, tindak lanjut, penyelesaian disposisi, pengiriman surat, agenda, dan lainnya. Pengguna akan mendapatkan notifikasi otomatis dari sistem. Terintegrasi dengan Zoom Meeting. Layanan ini telah terintegrasi dengan layanan Zoom Meeting melalui application Programming Interface. Meeting room secara virtual dapat langsung dibuat tanpa harus login melalui aplikasi Zoom yang terpisah. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat memberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaan kantor dari rumah, dari mana saja, kapan saja. Sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo, menjadikan aparat birokrasi menjadi lebih adaptif dan lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi.